Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Murtianingsih selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Aditya Angga Raharja selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Mega Vidi Astuti. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Mega. Selamat pagi Bu Tri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu Mega. Mohon maaf sebelumnya Bu Mega sibuk atau enggak nih? Alhamdulillah tidak ya, sedang tidak ada jam karena anak-anak sedang belajar PJK. Oke, alhamdulillah ya. Berarti saya bisa nih ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Mega nih nanti ya, dan minta waktunya Bu Mega. Kapan nih Bu ya? Ya, di sela-sela kesibukan panjenengan yang begitu padat ya. Oke, Bu Mega, di sini nanti saya akan melakukan kegiatan praobservasi nih Bu. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ya di kelasnya Bu Mega. Nah, supervisi akademik ini nanti dilakukan yang bertujuan itu untuk membantu Bu Mega dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya Bu Mega yang berkaitan dengan kompetensi mengajarnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol santai saja lah ya nanti terkait tentang sejauh mana persiapan yang sudah Bu Mega lakukan untuk kegiatan pembelajaran esok di tahap observasi. Nah, Bu, dari ngobrol-ngobrol kita nih ya, nanti apa yang ingin Bu Mega harapkan? Ya, yang saya harapkan setelah kita berbincang-bincang hari ini ya Bu, kita bisa saling bertukar pendapat, saling tukar pengalaman. Juga saya yang mengharapkan itu saran dari Ibu Tri setelah pembelajaran saya untuk memperbaiki RPP-nya biar produktif. Oke, ya. Jadi yang Bu Mega harapkan itu nanti kita bisa sharing ya, sharing, tukar pengalaman, tukar ilmu. Semoga nanti saya juga bisa membantu untuk RPP-nya ya, untuk yang lainnya. Kalau kan nanti kita juga bisa tukar-tukar pendapat lah, ya. Mudah-mudahan nanti juga Bu Mega tidak merasa terbebani gitu ketika saya nanti melakukan observasi di kelasnya. Ya. Oke Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, ya, besok itu Bu Mega mau mengajar materi apa? Besok kebetulan saya mengajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3, itu ada novel, IPS, sama PPKN. Oke, berarti IPS-nya itu materinya terkait tentang letak astronomis Indonesia. Oke. Dan PPKN itu tentang perilaku persatuan bangsa. Oke, iya. Jadi di dalam tematik ya, di dalam pembelajaran besok itu karena tematik ya, terdapat dua mapel Ibu, yaitu ada IPS dan PPKN. Nah, untuk tujuannya sendiri nih Bu, apa yang sudah Bu Mega siapkan atau Bu Mega susun untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun itu ya Bu, berdasarkan mapelnya. Kalau IPS itu supaya anak-anak dapat mengidentifikasi letak astronomis daerah-daerah di Jawa Tengah. Kemudian untuk yang PKN-nya, karena dari IPS itu belajar peta, di mana pulau-pulaunya banyak, anak-anak belajar bagaimana sikap persatuan dan kesatuan. Iya.
Berarti ada dua tujuan ya Bu ya, yang tadi yang saya tangkap. Yang pertama yaitu anak bisa mengidentifikasi letak geografis gitu kan ya, yang ada di peta tadi di mungkin di Indonesia itu tadi. Terus untuk yang PPKN-nya nanti tujuannya anak itu dapat memberikan gitu ya, memberikan contoh cermin perilaku persatuan dan kesatuan, karena letak geografisnya yang beragam otomatis ke kanan ya kan segala pulau, jadi yang beragam juga gitu. Oke Ibu, di sini tentunya Bu Mega sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan yang akan dilakukan Bu Mega besok. Nah, apa saja nih Bu persiapan yang sudah Bu Mega siapkan? Jadi persiapan yang sudah saya siapkan itu menyiapkan media pembelajaran, PK, kemudian RPP, LKPD, dan evaluasi. Oke, wah sudah komplit ya. Dari RPP-nya sudah disiapkan, LKPD, media, sama evaluasinya. Nah, jadi persiapan yang sudah komplit itu yang Bu Mega siapkan untuk pembelajaran besok dalam mempersiapkan tadi Bu ya, persiapan untuk hal-hal yang tadi itu yang Bu Mega sebutkan tadi, ada kendala atau tidak Ibu? Mungkin di mempersiapkan materinya kah, atau di LKPD-nya kah, atau yang lain Ibu? Pasti ada kendala ya Bu. Dalam mata pelajaran IPS itu apalagi anak-anak kurang tertarik dalam materinya. Nah, kemudian berkaitan apalagi dengan berkaitan peta Bu, selain itu kemampuan anak juga berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya cepat, sedang, dan lambat. Itu kendalanya. Oke, berarti Bu Mega sudah melihat kesiapan belajar anak-anak ya. Tadi sudah dilihat anak-anaknya karena ada yang cepat, lambat, ada yang kurang gitu ya. Berarti anak-anaknya Bu Mega ini beragam, heterogen gitu ya Bu ya. Tentunya heterogen juga. Tadi dalam materinya juga mereka itu kurang tertarik ya. Tertarik. Oke, dari perbedaan kesiapan belajar yang Bu Mega dan anak-anaknya kurang tertarik dengan materi tadi, strategi apa yang akan Ibu Mega lakukan? Ya, karena anak-anak saya heterogen ya Bu, beragam. Jadi saya mempersiapkannya juga pembelajaran yang beragam pula. Di sini saya akan menggunakan pembelajaran dengan benda konkret yang media peta tadi. Kemudian saya juga melakukan kegiatan aktivitas pengelompokan dengan dikelompokkan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Dari ada yang suka menggambar, kemudian bercerita dengan teks narasi. Oke, bagus sekali ya Bu persiapannya. Jadi Bu Mega sudah mempersiapkan alat peraganya tadi atau medianya, yaitu yang berupa benda konkret bentuk peta tadi Bu, untuk anak-anak biar anak nanti lebih memahami materinya. Begitu nggih. Terus Bu Mega juga sudah mengelompokkan anak-anaknya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing Bu. Oke, berarti Bu Mega sudah di situ sebetulnya Bu Mega sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, saya lihat untuk hasil karena itu sesuai bakat dan minat, berarti nanti produknya juga berbeda-beda gitu. Tadi Bu Mega sampaikan ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita narasi gitu. Berarti nanti hasil akhirnya itu setiap kelompok berbeda-beda, setiap anak berbeda-beda begitu gitu. Iya, betul. Karena bakat dan minat mereka itu berbeda. Jadi hasilnya juga berbeda. Oke Bu, terkait bakat dan minat anak nih Bu, yang berbeda-beda tadi itu ketika dalam proses pengerjakannya, bantuan apa nih yang akan Bu Mega berikan pada mereka, anak-anak nanti? Saya akan mengawasi anak-anak ketika berdiskusi kelompok, kemudian saya memberi arahan kepada setiap kelompok, karena tentunya setiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi saya keliling ya Bu. Oke, bagus sekali ya. Berarti nanti setiap kelompok akan Bu Mega lihat satu persatu nih. Sudah terkonsep sekali nih Bu terkonsep sedemikian rupa nggih. Nah Bu Mega sudah menceritakan bagaimana nih strategi pembelajaran yang akan dilakukan, terus bagaimana persiapannya juga tadi. Tentunya ada proses pembelajaran dari diri Bu Mega sendiri nih ya. Apa sih yang ingin dikembangkan dan apa sih
kompetensi apa yang ingin Bu Mega kembangkan? Tentunya ya Bu banyak. Saya ingin mengembangkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar anak nantinya itu dapat menerima materi dengan gampang. Kemudian biasanya kalau anak-anak itu suka belajar dengan benda konkret, jadi saya untuk kedepannya selalu menyediakan media pembelajaran secara konkret. Terus kemudian secara pengembangan emosional ya Bu, karena keberagaman siswa, terkadang dalam satu kelompok itu ada anak yang malas, tidak mau mengerjakan, mengandalkan temannya, kayak gitu. Jadi di sini saya juga belajar tentang emosional, kemampuan emosional saya. Oke, ya jadi yang saya tangkap tadi, yang pertama untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan dalam mengajar nih Bu. Berarti di situ Bu Mega ingin mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesional sebagai seorang pendidik nih Bu. Dan yang kedua tadi yang saya tangkap juga, Bu Mega ingin mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya Bu Mega karena siswanya Bu Mega itu beragam. Seperti tadi yang di kelompok itu ada yang malas mau mengerjakan dan sebagainya. Oke Bu, bagus sekali apa yang ingin Ibu capai ke depannya. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Mega kembangkan nih atau Bu Mega tingkatkan nih, itu pasti ada strateginya Bu, kan? Strategi atau cara seperti apa yang akan Bu Mega lakukan? Saya akan berusaha seperti yang saya katakan tadi, akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan lebih baik. Itu kan menarik anak-anak ya. Kemudian saya juga akan menyiapkan media-media yang mudah dipahami oleh anak-anak. Seperti itu Bu, dan juga dalam menghasilkan produk saya juga akan mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat anak. Oke, bagus sekali. Berarti betul-betul Bu Mega di sini itu mengarahkan bakat dan minat anak ya, biar lebih kelihatan lagi ya, biar lebih menonjol lagi bakat dan minat anak. Oke, jadi dalam pembelajaran Bu Mega itu sudah masuk ya Bu, kalau saya lihat itu sudah masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang Bu Mega lebih tekankan yaitu pada diferensiasi produknya. Karena tadi anak-anak sesuai bakat dan minat menghasilkan hasil yang berbeda-beda atau produk yang berbeda-beda. Berarti itu masuk ke dalam diferensiasi produk. Nah, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk ya. Dan untuk kemampuan sosial emosionalnya, saya juga melihat tadi sudah ada ya Bu, yaitu ketika di dalam kelas misalnya itu beragam ya, tidak mau ada yang tidak mau berdiskusi dengan yang temannya lain. Itu Bu Mega bagus sekali. Semoga nanti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang Bu Mega rencanakan, Bu Mega harapkan, dan nanti saya akan sedikit membantu atau kita bisa sharing-sharing dengan Bu Mega, yaitu terkait dengan besok observasi yang akan saya lakukan di kelasnya Bu Mega. Nah, dan nanti setelah tahap observasi nanti kita lakukan, nanti kita akan bincang-bincang lagi Bu. Ya, Bu Mega bersedia kan? Iya. Itu nanti kita akan berbincang-bincang lagi di tahap pasca observasinya. Tapi nanti setelah kita melakukan, saya dan panjenengan melakukan observasi terlebih dahulu. Oke, kira-kira Bu, dari tadi rencana yang Bu Mega sampaikan ya, dari awal sampai tadi kita bincang-bincang sampai saat ini, kira-kira nih rencananya Bu Mega itu untuk pembelajarannya akan kapan Bu Mega lakukan? Insya Allah besok. Oke, besok ya Bu ya. Oke, berarti besok saya melakukan kegiatan observasi di kelas panjenengan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Mega yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga kegiatan pembelajaran besok dari persiapannya Bu Mega lakukan tadi ya, yang begitu komplit ya, sudah siap sekali, kegiatannya berjalan dengan lancar. Begitu Bu Mega, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih kembali. Demikian kegiatan pada tahap pra-observasi dalam kegiatan supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Mega Vindi Astuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu titik itu tetap fokus kita kejar dan
bisa Iya, itu juga usaha berusaha. Nih Bu, mohon maaf nih tidak mengambil waktu dan konsumennya. insya Allah ibu dan anak Sudah alhamdulillah penting selalu pulih. Oke ya Mas. Oke Ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kita menindaklanjuti kegiatan kemarin setelah kita berdua melakukan observasi. Terus kemarin saya juga sudah melakukan melihat panjenengan mengajar saya observasi di kasih panjenengan ini hari ini kita lanjutnya. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrolnya santai saja, kita bicara santai saja Bu. Dari kemarin yang observasi yang sudah dilaksanakan, harapan apa nih yang Bu Mega inginkan ngobrol-ngobrol kita hari ini? ya yang saya harapkan ibu dari pembelajaran kemarin, saya mengharapkan koreksi dari atas kemarin pembelajaran yang saya lakukan, apa kurang yang saya perlu diperbaiki itu apa. Jadi sharing-sharing lah ya Bu ya, sharing-sharing tentang kegiatan kemarin, pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan. Oke Bu, bagaimana nih ketika kemarin kan jenengan mengajar nih dengan pembelajaran yang mungkin tidak agak berbeda dengan biasanya gitu. Perasaan Ibu Mega seperti apa Bu setelah melakukan pembelajaran itu? Alhamdulillah setelah pembelajaran kemarin ya Bu, saya merasa lebih lega dan nyaman. Apa nih yang membuat Bu Mega merasa lega dan nyaman? Karena pembelajaran yang saya lakukan itu sebelumnya sudah disiapkan secara matang insya Allah dan ternyata kemudian anak-anak itu belajar lebih kondusif. Oke, iya. Memang beda ya. Saya juga merasakan ketika pembelajaran itu sudah kita siapkan atau belum itu berbeda sekali. Dan itu terasa sekali gitu ya Bu. Oke, dari pembelajaran yang kemarin Ibu, apakah sudah tercapai nih Bu? Ya, sesuai dengan tercapai ini, apakah sudah tercapai atau belum? Iya, sesuai dengan yang ingin. Sudah tercapai karena kemarin kan saya merencanakan untuk menggunakan media pembelajaran secara konkret, yaitu menggunakan peta ya Bu. Nah, itu sudah terlaksana. Berarti karena menggunakan media konkret dan apa yang kita lakukan sudah tercapai. Nah Bu, ketika penjelasan kemarin itu melakukan pengajaran sebelumnya kan saya juga sudah melihat nih jenengan sudah membuat rancangan atau rencana pembelajarannya yang dari MPP-nya kemarin sudah ada, LKPD-nya, terus medianya juga, tadi ada benar-benar konkret juga nih Bu. Dari yang saya lihat mungkin sudah menyusun tujuan pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Mega susun Bu Mega buat itu sudah sesuai dengan harapan Bu Mega? Dari tujuan pembelajaran, saya kan menuliskan anak-anak dapat mengidentifikasi letak geografis daerah-daerah di Jawa Tengah. Kemudian anak itu dapat menuliskan contoh perilaku kesatuan dan persatuan itu yang Bu. Nah, alhamdulillah dari hasil kerja anak-anak secara kelompok itu menunjukkan hasil. Berarti sudah tujuannya tercapai ya? Oke, tercapai, tujuannya tercapai. Terus berarti kalau tadi saya tangkap ada letak geografi, berarti materi yang Bu Mega sampaikan adalah IPS. Kalau perilaku persatuan dan persatuan dari PKN gitu ya. Karena kelasnya Bu Mega masih kurikulum 13 gitu hasilnya kita ya. Oke Bu, menurut Bu Mega ini dari pembelajaran yang kemarin, apa itu sudah baik dan mana ketika itu sudah baik, mana yang yang baik itu perlu ditingkatkan atau ke depannya lebih baik lagi. Nah, ketika di situ nanti yang sudah yang perlu dipertahankan dan yang dikembangkan itu apa? Sepertinya dari pembelajaran kemarin yang pasti ada kurangnya dari segi kalau pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, ada 3 tahapan, konten, proses, sama produk. Nah, saya merasa kurangnya itu dalam proses. Ada saja anak yang dalam prosesnya itu masih tergantungkan dengan teman. Berarti masih punya teman gitu ya Bu ya. Tidak percaya diri. Oh iya, itu yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya gitu. Berarti di bagian prosesnya. Ya memang kemarin saya lihat itu ada beberapa anak yang
masih malas-malas untuk mikir, walaupun dia sebetulnya bisa karena sifat malasnya itu jadinya ya nggak selesai kemarin sampai harus gitu ya, tingkat itunya agak naik gitu ya, tingkat emosional kemarin juga terlihat sekali KSI-nya gitu. Ketika saya lihat kemarin ketika anak itu sudah ada yang muncul kesadaran dirinya di depan terus kemarin itu apa ya, saya lihat ada anak yang memang bikin bumi ke apa itu naik turun emosinya. Iya, oke Bu, itu yang perlu diperbaiki. Kira-kira maaf, yang sudah baik nih Bu, yang sudah baik di pembelajaran itu. Anak-anak tentunya lebih kondusif ya Bu dengan pembelajaran seperti kemarin. Saya sih ingin tetap kedepannya untuk melakukan seperti itu lagi Bu, pembelajaran berdiferensi. Oke, berarti pembelajaran berdiferensi itu di kelas yang Bu Mega itu menjadikan anak-anaknya lebih kondusif ya. Selain kondusif apa? Anak-anak itu menghasilkan produk sesuai dengan bakat dan minat. Oh iya, kemarin memang di kelompokkan ada yang hasilnya kemarin saya lihat itu bentuknya ada yang gambar-gambar itu, terus ada yang apa? Oh iya, ada yang narasi ya. Bagus sekali ya Bu, berarti mereka sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Oke Bu, untuk rencana apa yang akan Bu Mega lakukan nanti untuk perbaikan kedepannya lagi untuk biar pembelajaran Bu Mega lebih banyak. Saya dari segi saya dulu, saya inginnya mengikuti pelatihan-pelatihan dengan guru-guru seperti ini. Kemudian saya mengikuti KKG, terus PMM ya Bu, fasilitas yang udah dari Itu yang harus selalu kita iya kasih ke depannya. ya, betul. Kalau PMM memang tugas kita ya, harus menggali Pak Bupati apapun kegiatannya PMM tetap jalan dulu Pak. Iya. Oke, kira-kira Bu dari apa rencana perbaikan kedepannya Bu Mega tadi sebutkan ya, dari pelatihan, terus tentang parkir, terus nanti PMM dan lain-lain gitu ya. Ada target waktunya Pak? Ada sekitar 6 bulan. Oke, berarti dia langsung saja karena memang sudah jadwalnya tanggung jawab beberapa bulan. Mudah-mudahan Ibu nanti target waktu dan rencananya Bu Mega harapkan terlaksana ya sesuai dengan targetnya. Ibu, ketika kita memiliki rencana yang otomatis kan kita nggak tahu ke depannya ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk mengantisipasi bila target itu berjalan dengan lancar, apa yang akan kita lakukan? Seperti kebiasaan yang saya lakukan seperti biasanya, saya menuliskan di catatan kecil. Saya menyediakan buku kecil untuk menuliskan kegiatan apa saja yang hari ini akan saya lakukan, biar tidak terlewat. Seperti memo-memo gitu. Iya. Oke, bagus sekali Pak. Ini menginspirasi saya ini. Soalnya saya juga butuh ya. Terima kasih. Oke, adakah yang menjadi apa ya penyemangat Bu Mega untuk pembelajaran pendidikan itu menjadi lebih baik lagi, agar Bu Mega itu selalu termotivasi untuk memperbaiki diri? Motivasi saya sendiri itu dari murid ya Bu, karena ya sejatinya guru itu ingin mengantarkan anak-anak ke sukses. Luar biasa sekali. Kemudian dukungan dari rekan-rekan kerja untuk saling berbagi ilmu dan kepala sekolah juga fasilitasi. Luar biasa Ibu nih, mudah-mudahan yang dijadikan harapannya atau rencana Bu Mega nanti berjalan dengan lancar, dengan kesibukannya Bu Mega yang begitu padat karya ya tetap konsisten ke depannya untuk memberikan anak-anak kita ya guru ya. Ini Bu Mega, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan untuk kesukaan waktunya. Sekali lagi mohon maaf minta kesibukannya panjenengan. Terima kasih sudah sharing-sharing berbagi pengalaman. Dan ke depan lagi kita bisa sharing-sharing lagi tentang pembelajaran seperti kemarin. Terima kasih Bu Mega.